Pernah nggak sih kalian ngerasa sepi banget padahal lagi di tengah-tengah keramaian? Nah, kali ini kita akan mencoba bedah psikologi di balik sebuah pengalaman yang sering banget disalahpahami menjadi seseorang yang enggak punya teman. Kita akan melihat bareng-bareng kalau ini tuh bukan sekedar pilihan, tapi sebuah perjalanan yang jauh lebih kompleks dari itu. Ada hening yang rasanya beda ya kan? Bukan hening yang damai waktu kita memang sengaja pengen sendiri, tapi seperti yang tertulis di sini. Jenis hening yang berat yang rasanya kayak neken di dada. Hening yang terasa waktu ponsel kamu itu diam aja berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu tanpa ada satu unket yang benar-benar tulus nanyain kabar. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kok bisa seseorang sampai di titik merasa begitu terlindungi bahkan ketika secara teknis dikelilingi oleh banyak orang? Yuk, kita bongkar ini. Gampang banget mikir kalau ini tuh cuma pilihan buat jadi antisosial. Tapi kenyataannya seperti yang kita lihat di sini, ini jauh lebih dalam. Ini tuh kayak jaring laba-laba yang rumit terbuat dari luka masa lalu, perilaku yang kita pelajari, dan mekanisme perlindungan yang otak kita bangun buat melindungi diri dari rasa sakit. Untuk benar-benar ngerti, kita harus mulai dari pusatnya, otak kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi secara biologis ketika seseorang mengalami isolasi jangka panjang? Kuncinya ada di satu konsep keren ini, neuroplastisitas. Sederhananya ini artinya otak kita itu nggak kayak batu yang sudah dicetak permanen. Otak kita itu terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman dan lingkungan kita. Otak kita itu ya selalu beradaptasi. Jadi bagaimana otak beradaptasi sama isolasi? Coba bayangin deh, jalur saraf buat skill sosial itu kayak otot. Kalau nggak pernah dipakai, ya lama-lama jadi lemah. Area otak yang di dalamnya ngebaca ekspresi wajah jadi kurang aktif. Secara harfiah otak kita mulai lupa bagaimana caranya nyambung sama orang lain. Terus gimana sih isolasi ini bisa mulai? Ini tuh bukan kayak saklar lampu yang tiba-tiba klik mati gitu aja. Sebaliknya ini adalah proses yang pelan. Sebuah tembok mulai dibangun satu persatu bata yang menyakitkan. Semuanya berawal dari kita menunjukkan sisi rentan kita dan terus disakiti. Entah itu penolakan atau pengkhianatan. Nah, otak kita dalam usahanya buat ngelindungin kita belajar satu pelajaran sederhana. Kerentanannya sama dengan rasa sakit. Jadi, otak membangun mekanisme pertahanan. Semacam perisai untuk mencegah luka yang sama terjadi lagi. Coba kita lihat bagaimana tembok ini dibangun seiring waktu. Waktu kecil satu bata diletakkan pas kamu nggak diajak utama. Pas remaja, bata berikutnya ditambahin waktu teman yang kamu percaya banget malah nyebarin rahasiamu. Dan setelah dewasa awal, lapisan lain terbentuk saat lingkaran pertemanan pelan-pelan menjauh. Tiap pengalaman ini tuh ibarat satu bata lagi di tembok yang makin lama makin tinggi. Ironisnya, tembok yang tadinya dibangun buat ngelindungin malah akhirnya jadi penjara. Tembok inilah yang memicu siklus penolakan yang terus-menerus menguatkan dirinya sendiri. Begini cara kerjanya. Seseorang jadi super waspada sama tanda-tanda penolakan sekecil apapun. Tatapan mata yang biasa aja bisa diartikan sebagai rasa enggak suka. Senyuman singkat dianggap palsu. Kewaspadaan berlebihan ini sayangnya malah jadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Slide ini ngejelasinnya dengan pas banget. Yuk, kita coba ikutin alurnya. Pertama, kamu masuk ke situasi yang sudah dengan ekspektasi akan ditolak. Kedua, karena ekspektasi itu, sikap kamu jadi melindungi, menjaga jarak. Ketiga, orang lain ngerasain sikap defensif kamu dan akhirnya mereka juga ikut menjaga jarak. Dan yang terakhir, keempat, otak kamu berkata, "Tuh kan bener, aku tahu mereka bakal nolak aku." Dan siklus yang menyakitkan ini mulai lagi dari awal. Tapi di dalamnya ceritanya jadi makin menarik dan ya sedikit rumit. Di dalam isolasi ini ada sebuah paradoks. Sesuatu yang tidak terduga seringkali tumbuh di lanskap yang tampak sepi ini. Dan inilah inti dari paradoksnya. Mekanisme bertahan hidup yang sama yang membantu seseorang buat bertahan hidup dalam kesendirian. Kekuatan yang mereka bangun justru menjadi penghalang terbesar yang membuat terhubung dengan orang lain. Nah, slide ini nunjukin pedang bermata duanya dengan jelas banget. Di satu sisi mereka punya semacam kekuatan super tersembunyi. Radar yang tajam banget buat mendeteksi kepalsuan.
Tapi di sisi lain, kekuatan super yang sama ini malah menjadi bumerang. Mereka menjamin keaslian yang murni. Tapi rasa takut mereka sama kerentanan bikin mereka susah nerima hubungan yang namanya juga hubungan antar manusia pasti enggak sempurna. Dan paradoksnya enggak berhen. Mereka punya pemahaman diri yang dalam tapi sering sama dengan citra diri yang negatif. Ada kerinduan buat obrolan yang mendalam. Tapi juga ada rasa malas banget sama basa-basi yang sering kiali jadi jembatan buat nyampai ke sana. Ada rasa nyaman dalam kesendirian. Tapi di saat yang sama ada rasa takut yang ngegrogoti kalau skill sosial mereka sudah karatan. Oke, setelah kita mengetahui semua ini, yuk kita coba lihat lagi isolasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan tentang tanda kegagalan. Ini adalah sebuah kisah tentang adaptasi. Inilah kebenaran utamanya. Isolasi itu bukan cacat karakter. Ini adalah adaptasi yang kompleks. Tembok itu dibangun karena ada alasan untuk melindungi hati yang pernah terluka. Masalahnya tembok yang sama yang dirancang untuk melindungi sekarang justru nghalangin koneksi yang didambakan banget sama hati itu. Kalau apa yang kita bahas ini terasa dekat banget sama kamu, tolong banget pegang pesan ini erat-erat. Kedalaman kamu, kepekaan kamu, semua yang sudah kamu pelajari tentang dirimu sendiri dalam kesunyian itu semua bukan penghalang. Justru hal-hal itulah yang membuat kamu begitu berharga untuk dikenal. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau penghalang terbesar yang kamu rasa sebenarnya adalah kekuatan terbesarmu juga?